Ya, kita berjumpa kembali melalui kanal Pijak Gerak bersama saya Agus S. Malma yang untuk pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba kita bersama-sama menghitung ya atau melakukan perhitungan atau semacam gambaran bagaimana batas dari krisis sebagai argumentasi dari sikap kita dalam politik ataupun dalam kehidupan sosial yang lainnya istilahnya. Apakah dengan kita menyebutkan krisis lalu kita dengan tanpa perhitungan mengenai kapasitas misalnya lalu kita berpolitik misalnya. Ya, tapi perlu saya sampaikan bahwa ini bukan soal batas untuk mengurangi kebebasan misalnya gitu kan, tetapi tentunya kita ada evaluasi ya kan, evaluasi mungkin kurang lebih 20 tahun sejak 98 tentunya apa yang disebut kebebasan itu juga apa namanya lebih ditentukan oleh hukum-hukum modal misalnya. Tapi saya tidak membaca soal modal itu tersendiri, tapi saya ingin mengajukan satu gambaran bagaimana perbatasan dari argumentasi krisis kita istilahnya. Apakah kemudian seperti yang secara umum dalam dalam mekanisme yang mainstream itu kan, mainstream di Indonesia misalnya, bahkan konsolidasi kekuatan lama juga menggunakan argumentasi berdasarkan asumsi tentang krisis misalnya gitu kan. Bahkan mungkin dalam momen tertentu beberapa tahun yang lalu ketika banyak muncul gerakan keagamaan, sebagian argumen yang mereka kemukakan kepada masyarakat itu kan mengatakan bahwa agama menjadi solusi dari krisis kapitalisme liberal misalnya. Nah, bagaimana kita dalam posisi menyatakan adanya krisis tetapi misalnya kita bekerja secara tidak efisien misalnya gitu kan. Contohnya tidak efisien ya karena kita sebatas solusi itu solusi yang sifatnya pengulangan ya, pengulangan dari apa yang menjadi cita-cita kita hari ini ternyata itu merupakan cerminan dari apa yang kita baca dari masa lalu istilahnya. Sementara antara kita dan masa lalu tentunya faktornya tidak cuma subjektif tetapi juga pengenalan-pengenalan yang objektif istilahnya. Nah, jadi apakah dengan mengatasnamakan krisis lalu kemudian kita mengganti apa ya semacam proyeksi hidup kita di dalam kehidupan politik misalnya, atau justru dengan adanya krisis kita menahan diri ibaratnya. Ya kan? Nah, ini saya kira juga kenapa menggunakan istilah batasan ya kan, terutama untuk hal-hal seperti itu istilahnya. Apakah kita langsung begitu ada krisis secara keseluruhan bahkan cenderung total istilahnya kita mengabaikan konvensi-konvensi lama lalu kita mencari menggunakan krisis itu untuk mengajukan asumsi-asumsi kita misalnya gitu kan. Nah, ini yang kita sebut kemudian dalam dalam proses yang berlangsung di Indonesia tentunya di situ banyak sekali pelajaran. Saya kira ini penting ya karena ini bagian dari bagaimana kita berhubungan dengan sejarah dan kebudayaan kita sebagai ya kalau saya boleh menggunakan kategori bangsa ya kan itu pelajaran penting untuk pendewasaan masyarakat kita istilahnya. Nah, memang kemudian selama ini pertanyaan dari yang barusan saya sampaikan tadi mungkin lebih banyak disebut atau dijalurkan dengan jawaban-jawaban moral ya kan bahwa ya apa namanya misalnya bahwa kemudian menahan diri misalnya itu kan kesannya memang sesuatunya pesan apa satu tindakan yang dasarnya adalah moralitas tertentu misalnya mengenai kebaikan bersama atau kebenaran umum misalnya. Nah, padahal mungkin hal mengenai kebaikan bersama dan kebenaran umum orang tidak bisa berhenti pada klaim istilahnya. Kadang-kadang secara pribadi kita dituntut untuk menjaga itu, untuk menghidupkan itu istilahnya. Walaupun kita mengatakan sekarang masyarakat sudah individualis misalnya, tapi tetap saja ada sesuatu yang secara pribadi kita pertaruhkan ketika kita bicara kebenaran umum atau kebaikan bersama misalnya. Nah, itu mungkin satu kalimat ya, kebaikan umum atau kebaikan kebenaran umum atau kebaikan bersama itu satu kalimat yang kemudian memang tidak bisa digunakan secara
apa kelaziman ilmu politik atau teori sosial istilahnya. Tetapi tidak kurang artinya bahwa kita kemudian hadir di dalam sejarah istilahnya gitu kan. Tentunya juga kita tahu kondisi terakhir sama seperti membedakan antara sejarah dan prasejarah yang dalam pelajaran dasar kita menyebutnya berdasarkan ada atau tidak adanya tulisan misalnya. Sama sekarang mungkin kita juga dalam tahap tertentu katakanlah kategori revolusi informasi beberapa dekade terakhir kita melihat bahkan ada simbol-simbol atau sebutan istilah milenial misalnya. Tentunya apakah itu kemudian terbit dari hal yang sifatnya adalah tadi istilahnya ya ada datanya apa tidak misalnya gitu kan. Padahal kita sendiri iya, kita bagian dari yang didata istilahnya. Bagaimana data berkata-kata istilahnya menyampaikan makna istilahnya itu subjek itu seakan-akan sudah tidak ada ibaratnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian bahasa awal misalnya ya karena subjek itu kan bagian dari apa ya pasar atau komodifikasi tertentu istilahnya gitu kan. Saya kira mungkin saya tidak mengandung hal mengenai pernyataan tentang misalnya mereka yang memang identitasnya sudah cukup untuk dia bisa mendapatkan status istilahnya dengan mereka yang mungkin sama sekali tidak ada dalam identitas politik kita misalnya. Misalnya maksud saya tidak ada dalam identitas itu karena ya ada tanggung jawab istilahnya, ada tanggung jawab walaupun eranya era kebebasan, tetapi dia mungkin akan mengatakan ya saya mungkin kalau berpolitik mungkin saya kehilangan hitungan umum bahwa pendapatan saya bisa saya rutinkan setiap bulannya sekian misalnya karena saya harus berpolitik misalnya. Walaupun dalam politik orang sering mendapatkan cerita ya dia mah 5 tahun sekali kerja tapi setiap pemilu dia kerja misalnya pilpres dia kerja misalnya nanti 5 tahun terlepas pilpresnya hasilnya siapa 5 tahun berikutnya dia tinggal liburan ibaratnya gitu kan. Nah ini saya kira juga kan satu hal yang agak rancu karena orang sekarang bicara IT dan orang bicara data tapi soal pekerjaan kita di Indonesia banyak yang seperti itu gitu kan. 5 tahun sekali kerja, mengikuti pilpres, mengikuti pilihan legislatif, mengikuti bahkan pilkada. Begitu selesai pilkada, selesai pilpres, dia cukup nganggur, uangnya udah cukup untuk bertahan 5 tahun sampai pemilu yang akan datang istilahnya. Nah ini saya kira mohon maaf barangkali memang agak seperti mengungkit dapur orang istilahnya. Cuman maksud saya ini kelihatan di era sekarang data-data itu bertanya istilahnya gitu kan. Ini bagaimana hitungannya istilahnya. Nah ini saya kira juga padahal itu kan meliputi satu politik yang sudah punya pengaruh terhadap kehidupan sosial termasuk dalam hal tatanan istilahnya. Sosial dalam arti tatanan itu terpengaruhi politik istilahnya. Apakah pribadi-pribadi itu kemudian memang kita akui sebagai bagian dari kekuasaan atau dia mungkin ya dia kadang-kadang berada di masyarakat, kadang-kadang berada di negara misalnya. Nah ini saya kira juga faktor kebebasan informasi kadang-kadang masih terhalang hal-hal seperti itu istilahnya. Jadi ada semacam admin sosial ya kan, dia boleh sementara yang lainnya tidak boleh misalnya gitu kan. Dan ukurannya tadi kembali ke pemilu, dia ikut nggak nih berdemokrasi per pemilu misalnya. Nah ini maksud saya bahwa kemudian kita masih ambang istilahnya. Ya ada posisi atau jalur yang mungkin disebut negara juga kadang-kadang momentumnya saja seremonialnya, tapi disebut masyarakat juga kadang-kadang tadi identitasnya tidak terlacak misalnya gitu kan. Nah ini saya kira juga menjadi pelajaran buat kita karena saya bukannya menghubungkan ini apakah itu masalah di kota atau di desa ya kan. Kadang-kadang juga ada hal-hal yang dimana ketika kemudian sebelum ada seperti sekarang ada Google Map istilahnya, kita di Jakarta bisa nyembunyiin alamat kita misalnya. Ya kan, kita sembunyiin alamat kita main kemana, dapat untung, kita pindah kontrakan, misalnya gitu kan. Itu ada permainan-permainan begitu misalnya yang mungkin agak sedikit berubah dengan adanya orang punya Google Map misalnya hari ini. Alamat dimanapun bisa ketemu dengan Google Map misalnya. Nah ini pernah menjadi satu hal yang kelihatannya teknis gitu kan, tetapi dia mewakili nilai-nilai tertentu
mengenai kebebasan, bahwa mereka merasa ya semua orang berpolitik, apa saya dengan kemampuan saya juga berpolitik misalnya, atau bahkan dengan niat saya pribadi, dengan niat gaya hidup saya misalnya, saya juga tentunya bisa berpolitik misalnya gitu kan. Nah ini hal-hal yang kemudian saya bilang, apakah itu memang karena memanfaatkan krisis atau memang itu bagian dari salah satu jalan yang harus ditempuh untuk kita keluar dari krisis misalnya. Sampai-sampai kemudian ya krisis pada tingkatan strukturnya, secara kultur orang masih bisa belanja ibaratnya gitu kan. Nah ini saya kira juga menjadi catatan bagaimana ada fakta-fakta domestik dari atau fakta-fakta yang identik dengan diri kita dari liberalisme misalnya. Ada fakta-fakta yang identik dengan diri kita dengan apa yang selama ini kita sebut sebagai ideologi asing misalnya. Entah itu yang dasarnya sejarah, kebudayaan, agama atau yang lain, tapi itu berlaku. Ya kan, bahkan mungkin ada di antara kita yang secara gaya hidup mungkin lebih fasih dibandingkan Amerika sekalipun dalam hal liberalisme misalnya. Ada yang lebih lebih istilahnya lebih terbuka, bahkan sebagai ketika dia berada pada posisi publik, dia secara terbuka membangun pola-pola pemikiran yang Marxis misalnya. Itu saya kira tidak bisa dinafikan ya, karena bagaimanapun itu juga menjadi perhatian bersama, terutama ketika apa yang kita lakukan hari ini biasanya juga langsung diupdate dalam status media sosial misalnya. Walaupun di media sosial ibaratnya yang ditanyakan apa yang ada di pikiran Anda ibaratnya gitu kan. Dia tidak nanya sedang bersama siapa misalnya gitu kan atau apa, tapi apa yang ada di dalam pikiran Anda. Artinya ini eranya era memberi respon istilahnya. Di Indonesia maksud saya, kadang-kadang kita belum bicara karena mungkin dalam posisi sosial tertentu, ya kita harus ikut bertanggung jawab atas pembicaraan yang dominan di masyarakat. Nah, lalu kemudian di sini maksud saya kadang-kadang ya sebenarnya media sosial itu nggak jahat-jahat amat sebenarnya gitu kan. Ya, jadi saya kadang-kadang ada manfaatnya di situ istilahnya ketika hal-hal tentang apa yang tadi saya bilang gitu kan. Dan sebelumnya pasif, diawasi, tapi pendapatnya sudah dibaca oleh aparat misalnya. Kalau sekarang kita menyatakan pendapat itu, walaupun sebagai media sosial yang mungkin terbatas ya. Orang juga ketemu sebatas di media sosial, kadang-kadang kan nggak bisa langsung menjadi teman, walaupun sama-sama tertaut di media sosial misalnya. Nah ini saya kira menjadi catatan mengenai tadi krisis sebagai argumentasi dari sikap-sikap kita. Nah, saya kira itu yang memang harus tidak pada posisi keharusan dari luar, tetapi juga sebagai langkah kita untuk memastikan kita udah nyampe mana nih ibaratnya. Kita sudah sampai mana? Itu salah satunya dengan mengenali tadi apa argumentasi kita istilahnya. Ya, jadi ini satu aktivitas politik menjadi satu kerja intelektual istilahnya, walaupun tentu saja kategori intelektual juga sekarang kan mungkin ada kita jadi masuk arus besar ya, apakah intelektual dalam posisinya ilmu umum atau ustadz yang misalnya ilmunya ilmu agama misalnya, itu kan arus besarnya masih di situ istilahnya. Tentunya ini juga perlu terobosan istilahnya, tidak semata-mata inovasi media ya, inovasi media, tetapi juga terobosan mengenai konstruksi nilainya istilahnya. Dan salah satu yang paling sosial dari konstruksi nilai adalah logikanya, argumentasinya tadi istilahnya. Ya, jadi apakah kita argumentasinya cukup? Wah ini krisis nih, kalau mahasiswa atau pemuda nggak aktif, wah nanti bisa-bisa asing yang datang misalnya gitu kan. Nah itu kan salah satu pintu masuk bagi bahwa kita mengatasnamakan sesuatu di luar diri kita yang kadang-kadang kita nggak konsekuen, bahwa sesuatu di luar diri kita itu mengandung disiplin, mengandung keharusan istilahnya. Bahkan mungkin memetakan biaya-biaya dan resiko-resiko istilahnya. Nah ini saya kira generasi kita hari ini ya, walaupun mungkin kategorinya ada yang memang lahir sudah dalam posisi udah ada internet, atau yang lahir sebelum itu tapi masih bisa beradaptasi dengan internet misalnya, tetapi sekurang-kurangnya itu mesti kita perhatikan mengenai relasinya dengan kesadaran dan ilmu pengetahuan secara umum. Oke, jadi itu yang bisa menjadi rekaman saya hari ini atau pada saat ini mengenai batas-batas krisis sebagai argumentasi dari sikap kita.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Dan jangan lupa mungkin sudah waktunya Anda subscribe atau like atau share gitu kan, tentunya biar saya bisa tetap bersemangat untuk menyapa rekan-rekan atau para sahabat dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih.